Pancasila sebagai ideologi negara telah disepakati oleh the founding father sejak tahun 1945. Namun, nilai-nilai Pancasila tidak berarti telah serta-merta terinternalisasi dalam diri bangsa Indonesia. Bahkan, untuk beberapa lama, Pancasila sepertinya hanya menjadi ungkapan simbolis kenegaraan tanpa jelas implementasinya, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Penafsiran Pancasila pun kadang menjadi bermacam-macam, tergantung golongannya, bahkan tergantung pada arus politik yang berkuasa. Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1960-an. Dalam kerangka Nation and Character Building, upaya ini dilakukan untuk mengindonesiakan orang Indonesia yang disesuaikan dengan visi dan misi politik penguasa pada masa itu. Oleh karena itu, bahan-bahan yang diberikan pun hanya tentang Pancasila dan Undang-Undang 1945, tetapi juga bahan-bahan yang berisi pandangan politik penguasa masa itu. Pada masa reformasi saat ini, pendidikan kewarganegaraan tampaknya perlu dilakukan revitalisasi dan reorientasi, baik menyangkut tujuan, misi, kompetensi yang diharapkan, materi, pendekatan, dan strategi pembelajarannya. Dengan revitalisasi dan reorientasi ini diharapkan pendidikan kewarganegaraan tidak terjebak lagi menjadi program indoktrinasi politik penguasa. Pendidikan kewarganegaraan juga lebih mampu menjadi program pendidikan yang secara teoritis, konseptual, dan praktis memiliki konsistensi atau keajegan sebagai pembina warga negara yang baik dan demokratis dengan meminimalisasi pengaruh mandat politik rezim yang berkuasa. Jadi, pada era reformasi saat ini ada keinginan baru untuk mereformasi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia agar kurang bergantung pada pengaruh politik. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan Indonesia yang baru didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai demokratis universal dan juga nilai-nilai Indonesia asli yang lebih stabil daripada perubahan politik. Dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala tantangannya, pendidikan kewarganegaraan tampaknya perlu memperluas misi dari sekadar pendidikan politik. Pendidikan kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut. Pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada siswa dan mahasiswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik dan kesadaran politik serta kemampuan berpartisipasi politik yang tinggi. Kedua, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai, yang berarti melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, serta norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa ataupun mahasiswa sehingga mendukung bagi upaya nation and character building. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila tetap harus menjadi rujukan utama dalam upaya pendidikan nilai ini. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nasionalisme, yang berarti melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme siswa sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangga, dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Keempat, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang lebih memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajiban, yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi. Kelima, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural, yang berarti pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu meningkatkan wawasan serta sikap toleran siswa dan mahasiswa untuk hidup dalam masyarakatnya yang multikultural. Keenam, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan resolusi konflik, yang berarti pendidikan kewarganegaraan membina siswa dan mahasiswa untuk mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dengan melihat misi pendidikan kewarganegaraan yang demikian luas, maka tujuan pendidikan kewarganegaraan pun perlu diperluas pula. Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara teoritis adalah untuk mendidik para siswa dan mahasiswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik, yang sering terpapar konflik sosial, dibutuhkan warga negara yang memiliki karakteristik pribadi yang kuat, yang dapat hidup secara fungsional pada masa globalisasi yang sangat kompetitif. Kogan and Derricott 1998 mengemukakan adanya 8 karakteristik yang perlu dimiliki warga negara pada masa kini, yaitu pertama, kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga negara yang global. Kedua, kemampuan
kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran ataupun kewajiban dalam masyarakat. Ketiga, kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya. Keempat, kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Kelima, kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. Keenam, kemampuan mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan. Ketujuh, memiliki kepekaan terhadap hak asasi dan mampu untuk mempertahankannya, serta mempertahankan hak kaum wanita, minoritas, etnis, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan konflik pada tingkatan lokal, nasional, dan internasional.